tengah bentangan alam yang subur, dikelilingi perbukitan hijau Mandailing Natal, tersembunyi sebuah desa yang menyimpan jejak peradaban purba dan kearifan lokal yang kokoh. Inilah Pidoli Lombang, sebuah nama yang tak hanya menandai titik di peta, namun juga jantung kehidupan budaya Mandailing Natal. Desa Pidoli Lombang adalah sebuah desa di Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini terkenal sebagai tempat kelahiran William Iskandar, seorang tokoh pendidikan dan pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Secara geografis, Pidoli Lombang berada di lingkungan Kecamatan Penyambungan, pusat administrasi Mandailing Natal. Posisinya berbatasan dengan Desa Pidoli Dolok, dikelilingi oleh sungai yang bernama Aik Pohon. Aik Pohon adalah tempat pemandian warga sekitar dan juga tempat budidaya ikan air tawar dan juga sebagai irigasi yang mengalir ke sawah-sawah. Gordang Sambilan adalah kesenian tradisional suku Mandailing Natal yang terdiri dari 9 buah gendang besar berukuran berbeda. Dulunya, Gordang Sambilan dibuat hanya untuk hiburan kesenian raja. Namun seiring berjalannya waktu, Gordang Sambilan sudah bisa dimainkan masyarakat pada acara tertentu untuk menopang perekonomian warga. Akan tetapi, ada syarat atau rukun untuk memainkan gordang ini, yaitu dengan menyembelih 1 ekor lembu jantan sebagai syarat dari leluhur. Gordang Sambilan ini bukan sekedar musik, ini adalah nyanyian sejarah sebuah orkestra sakral yang menyatukan 9 gendang, 9 suara yang mewakili 9 tingkatan bunyi, kekuatan, dan roh. Tortor adalah tarian tradisional suku Batak dari Sumatera Utara yang awalnya berfungsi sebagai tarian ritual sakral dalam upacara adat, namun juga sering ditampilkan sebagai hiburan dalam acara pernikahan. Nama tortor berasal dari bunyi hentakan kaki para penari saat menari di atas papan rumah adat Batak. Dan gerakan sangat dipengaruhi oleh irama musik tradisional seperti Gordang Sambilan. Salah satu penanda keagungan budaya Mandailing Natal yang masih kokoh berdiri adalah Bagas Godang. Bagas Godang adalah rumah adat tradisional masyarakat Mandailing Natal yang berfungsi sebagai tempat tinggal raja atau pemimpin adat. Rumah adat ini bukan hanya struktur fisik, tetapi simbol pusat pemerintahan adat dan musyawarah di Pidoli Lombang. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Muhammad Hussein atau Maharaja Tinating bilang, dahulu Pidoli dikenal sebagai Pidelhi oleh India belakang. Pada tahun 1600 terbentuk Kerajaan Pidoli saja, dan pada tahun 1800 Desa Pidoli berubah menjadi Desa Pidoli Lombang karena adanya Pidoli Dolok. Dahulu ada peninggalan sejarah seperti candi yang ada di biara, tetapi sekarang sudah punah karena pembangunan sungai. Peninggalan yang ada pada sekarang hanya surat yang penulisannya masih menggunakan aksara tulak-tulak dari Belanda dan piagam penghargaan untuk William Iskandar. William Iskandar adalah seorang tokoh pendidikan perintis yang lahir di Pidoli Lombang, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Nama aslinya adalah Sati Nasution yang kemudian mendapatkan gelar Sultan Iskandar di Pidoli Lombang.
sebelum mengubahnya menjadi Willem Iskandar saat mengenyam pendidikan di Belanda. Ia adalah pelopor pendidikan sastrawan dan pendiri sekolah guru Kweekschool di Tanobato pada tahun 1862. Desa Pidoli Lombang, sebagian besar warganya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. 90% warganya bertani padi dan juga sebagai buruh tani. Ada juga tradisi yang namanya Marsialap Ari, yang berarti saling mengambil hari atau gotong royong untuk meringankan beban pekerjaan pertanian secara bergiliran. Di Desa Pidoli Lombang ada juga sebuah pasar tradisional yang buka setiap hari Kamis mulai dari pagi sampai jam 11. Pasar adalah kegiatan transaksi jual beli antara pedagang dan juga pembeli. Para warga akan menjual hasil kebun dan juga bertani seperti beras, sayuran, dan juga buah-buahan. Ada yang menjual pakaian, sabun, makanan, ikan asin, dan lain sebagainya. Pidoli Lombang bukan hanya sebuah desa, ia adalah laboratorium sejarah yang hidup. Desa ini menjanjikan pelajaran yang berharga tentang bagaimana desa ini bertahan di tengah arus modernisasi. Bersama kita menjaga warisan leluhur.